Selamat berjumpa para pemirsa channel Sekolah Birokrasi dan juga para tribuners yang turut menyaksikan channel ini. Sekolah Birokrasi Channel ini merupakan sebuah tayangan yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan terkait dengan upaya bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Tema kita kali ini agak sedikit memakan waktu dan sangat teknis. Mengapa ini penting? Memerlukan waktu panjang karena ini merupakan persoalan utama bagi seluruh tingkatan pemerintahan, baik kementerian, lembaga, apalagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan ukuran mengenai keberhasilan pemerintahan ini itu sangat ditunjang apabila mampu memenuhi kualifikasi atau kriteria yang telah diberikan melalui evaluasi oleh Kementerian Pan-RB. Dan ini banyak sekali memberi kontribusi bagi salah satu aspek penting daripada keberhasilan pemerintahan, yaitu ketika mendapatkan indeks efektivitas pemerintahan yang terukur secara global. Karena itu tema kita kali ini berbicara mengenai 5 langkah meningkatkan nilai sakit pemerintah daerah menjadi berpredikat AA. Penting karena masih terhitung jari pemerintah daerah terutama yang berpredikat nilai AA yang banyak D, C, CC, B. BB sedikit apalagi A dan AA. Padahal Kementerian Pan-RB yang disupport oleh Kementerian Keuangan itu telah memberikan janji bahwa ketika pemerintah daerah itu mampu mendapatkan predikat nilai BB, maka akan diganjar dengan dana insentif daerah minimal 9 miliar. Tetapi walaupun demikian sangat sulit karena itu gengsi pemerintah daerah itu sangat dilihat dari sejauh mana penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mereka. Nah, karena itu penting sekali untuk kita membahas di tema kita kali ini. Nah, sebelum saya memberikan tips bagaimana cara meningkatkan nilai bagi penilaian sakit yang berujung pada predikat tertentu, ada beberapa hal yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama bahwa mengapa banyak pemerintah daerah yang rendah ya skor daripada atau predikat yang diperoleh setelah mereka dinilai oleh Kemenpan RB itu karena berkaitan dengan beberapa hal yang saya kira menjadi penghambat utama. Yang pertama adalah yang paling penting adalah masih kurangnya komitmen pimpinan, dalam hal ini tentu kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Mengapa demikian? Karena jika ini ada komitmen, maka sangat mudah sebenarnya menggerakkan seluruh perangkat sampai ke level terbawah untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk mengimplementasikan berbagai macam ukuran-ukuran atau indikator-indikator maupun langkah-langkah aksi yang bisa dilakukan jika ada komitmen kepada daerah. Termasuk tentu yang sangat penting adalah aspek penganggaran, karena ini memerlukan biaya yang tidak sedikit memang, dan itu harus sustainable. Karena itu walaupun kita lihat di dalam beberapa misi yang dikemukakan oleh banyak pemerintah daerah itu mengedepankan aspek pentingnya reformasi di bidang pemerintahan, tetapi aktualisasinya masih sangat kita lihat di mana predikatnya masih rendah. Ini berarti terkait erat memang dengan tindakan nyata dan komitmen nyata daripada kepala daerah untuk benar-benar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kinerja yang berakuntabel. Gitu bermakna bahwa tidak semata-mata capaian daripada akhir tahun berbagai macam kegiatan maupun program dari pemerintah daerah itu berkinerja lalu akuntabel, karena berkaitan dengan apakah benar-benar bahwa kegiatan dan program yang mereka
programkan itu merupakan benar-benar nyata kebutuhan masyarakat, lalu mendapatkan alokasi pembiayaan daerah yang betul-betul uang itu efektif untuk mensejahterakan masyarakat melalui pencapaian misi di setiap pemerintah daerah. Sehingga ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan, berkinerja tetapi akuntabel. Nah, ini yang sangat penting dan itu sangat bergantung pada komitmen pimpinan. Yang penting saya kira adalah dokumen penunjang. Dan dokumen penunjang ini tentu kita akan banyak bicara mengenai dokumen perencanaan. Karena kita tahu bahwa di banyak pemerintah daerah itu banyak kendala-kendala yang dihadapi ketika dokumen penunjang ini betul-betul dianggap memiliki kualifikasi yang baik menurut kaidah-kaidah penyusunan perencanaan. Dan ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai acuan, baik dari Permendagri 86 maupun juga dari Bappenas maupun juga penilaian diberikan oleh Kemenpan.RB, di mana Sakip itu memiliki juga beberapa indikator-indikator yang memerlukan pentingnya untuk disinkronisasi, sehingga ini merupakan satu kesatuan yang harus bisa dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan dokumen-dokumen tersebut itu sesuai dengan kaidah-kaidah sebuah perencanaan yang baik. Penghambat saya kira lainnya adalah karena masih kentalnya silo mentality daripada para OPD, tentu di sini termasuk para pimpinannya yang belum bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dan bersinergi di dalam menyelesaikan berbagai macam program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik. Ini terkait erat dengan persoalan koordinasi. Jadi dari dulu ini koordinasi merupakan persoalan yang tetap menjadi hal yang sangat krusial tapi tidak ada jalan keluarnya. Karena itu pencapaian nilai Sakip yang tinggi itu sangat menekankan pentingnya aspek koordinasi antar OPD dan inter OPD. Mengapa? Karena berbagai program itu tidak menutup kemungkinan merupakan program yang harus dikolaborasikan dengan perangkat daerah lain, termasuk program yang dikerjakan secara internal OPD yang memerlukan koordinasi antar bidang atau seksi dan antar staf gitu. Yang keempat saya kira ini penilaian ya yang tidak seragam, terutama di dalam memaknai sebenarnya berbagai macam indikator-indikator yang dipersyaratkan oleh Kemenpan.RB dalam menilai sebuah Sakip yang baik itu. Menurut informasi dari lapangan bahwa antar penilai sendiri memang kemudian tidak memiliki keseragaman di dalam memaknai sebenarnya indikator-indikator itu, sehingga menurut pemahaman mereka seringkali membingungkan. Nah, itu persoalan yang lain. Persoalan lain lagi adalah tentu Bapeda dalam ini Bapelitbangda ini tentu menjadi leading sektor di dalam perencanaan, sehingga harus memang didukung oleh SDM-SDM yang qualified untuk menjadi rujukan bagi setiap perangkat daerah bagaimana memperbaiki kualitas dokumen perencanaan mereka. Dan ini jika dalam kenyataannya bahwa Bapelitbangda sebagai leading sektor dalam memperkuat sebuah perencanaan yang baik itu tapi tidak ditunjang oleh kualifikasi SDM yang baik, ini juga menjadi persoalan tersendiri ya. Lalu persoalan time frame dalam arti bahwa kadang-kadang pelaksanaan Sakip ini itu hanya dikerjakan ketika menjelang evaluasi oleh Kementerian Pan.RB. Ini sesuatu yang saya kira sangat abai karena melaksanakan atau mengupayakan nilai Sakip itu tinggi itu tidak bisa hanya dikerjakan istilahnya kebut semalam gitu, tapi merupakan sebuah aktivitas yang dikerjakan sepanjang tahun. Jadi harus fokus karena berkaitan kan dengan ukuran kinerja. Jadi kalau kinerja individu tidak tercapai, kinerja seksi maupun bidang atau subbag maupun bagian tidak tercapai, maka pasti perangkat daerahnya tidak akan tercapai kinerjanya. Karena itu dia merupakan sebuah upaya yang bersinergi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping gitu, dalam artian cross cutting program maupun kegiatan gitu ya. Ini yang saya kira menjadi penting, sehingga tidak boleh hanya semata-mata mengerjakan di saat-saat menjelang penilaian. Yang berikutnya saya kira penghambat mengenai standar penilaian.
Walaupun Kemenpan RB dengan baik sudah mengurai sedemikian rupa faktor-faktor yang menjadi penilai serta bagaimana uraian-uraian untuk bisa nilai tersebut bisa dicapai dengan baik. Tetapi ini perlu juga dilakukan upaya penyeragaman secara internal di pemerintah daerah, karena fakta yang kita temukan di lapangan bahwa yang mengerjakan ini semua di perangkat-perangkat daerah itu hanyalah sebuah program ya. Jadi mereka itu adalah eselon 4 yang memang beban kerjanya luar biasa, tetapi kurangnya perhatian ya dari atasannya, terutama berkaitan dengan tingkatan di bidang, apalagi kepala OPD-nya sangat rendah perhatiannya, sehingga ini menyebabkan kenapa yang saya katakan di awal tadi, banyak sekali daerah yang kemudian ketika dilakukan penilaian nilai sakitnya itu masih sangat rendah, sehingga bisa dikatakan bahwa uang yang mereka belanjakan itu tidak dipandang sebagai uang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi habis, tetapi tidak menimbulkan tentu outcome bagi masyarakat yang bisa merubah kehidupan mereka melalui program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun. Yang terakhir, saya kira hambatan yang sering kali muncul adalah masih kuatnya ya pandangan-pandangan pimpinan OPD maupun jajarannya yang masih bekerja secara sektoral gitu. Padahal persoalan-persoalan masyarakat itu tidak mungkin terselesaikan hanya dengan cara pandang yang seperti kacamata kuda gitu, tetapi harus betul-betul bisa dikolaborasikan ya. Misalnya saja persoalan COVID saja yang sedang kita alami ya secara bersama-sama, bahkan secara global, itu tidak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan tanpa keterlibatan dinas-dinas lain atau bagian lain. Karena itu terlihat bahwa persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu menghendaki memang adanya kolaborasi, sehingga pandangan yang bersifat sempit sektoral itu sudah tidak lagi relevan dalam konteks seperti sekarang ini. Nah, karena itu saya kira beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan ketika berupaya untuk meningkatkan nilai sakit itu adalah ya tentu saja kembali kepada tadi hambatan pertama, itu pentingnya adanya komitmen kepala daerah, dan yang sangat urgen juga adalah komitmen para pimpinan OPD secara berjenjang ya. Karena mungkin saja kepala daerahnya berkomitmen tapi tidak direspon dengan baik oleh kepala OPD-nya, kurang perhatian, sehingga ini merupakan sebuah keharusan dan diharapkan bahwa para pimpinan OPD itu kemudian menurunkan komitmen itu sampai ke level jabatan yang paling rendah, bahkan kepada staf. Karena itu di dalam upaya untuk meningkatkan nilai sakit ada persyaratan di mana pentingnya menyusun disebut dengan perjanjian kinerja, tidak hanya kepada kepala OPD tapi juga kepada bidang dan kepala seksi, bahkan kepada individu jika memang ingin kita tingkatkan nilainya dengan predikat AA. Hal yang sangat penting untuk kita bisa capai dengan baik nilai predikat yang tinggi ini, memang seperti dikatakan di awal, hambatan utama itu ada pada persoalan dokumen, yakni dokumen perencanaan. Di dalam hal ini kita tentu harus menata dengan baik RPJMD maupun Restra di masing-masing OPD yang memang berorientasi pada pemenuhan standar gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendistribusikan program prioritas pemerintah daerah itu dan dibagi habis kepada perangkat daerah, apakah itu program betul-betul dikerjakan oleh satu OPD atau ada program yang dikerjakan secara kolaborasi dengan OPD lain, dan itu juga harus tertuang seperti di RPJMD itu, apakah betul-betul program prioritas itu memang hasilnya itu diukur dengan benar-benar dengan alat ukur yang benar. Jangan tumpang tindih antara seharusnya ukurannya berupa outcome tapi diukur dengan output. Ini tentu persoalan dan ini banyak sekali terjadi, dan karena itu tidaklah menjadi sebuah haram ya jika memang RPJMD maupun Renstra itu dilakukan revisi, dan itu dimungkinkan secara aturan minimum 2 tahun sudah bisa dilakukan jika memang RPJMD dan Renstra itu tidak terjadi konektivitas dengan memanfaatkan rumus sebab akibat. Artinya berbagai program yang dikerjakan di perangkat daerah itu akan menyebabkan kepada pencapaian hasil daripada target-target yang sudah ditentukan di dalam RPJMD. Nah ini karena itu untuk mendapatkan nilai sakti yang bagus, starting point-nya itu ada pada penyusunan dokumen perencanaan
dan termasuk di dalamnya adalah ukuran kinerja daripada perencanaan itu. Karena itu dalam penilaian Shakib, RB itu Shakib ya, itu betul-betul mendapatkan skor yang sangat tinggi. Karena di sini starting pointnya, makanya saya mengatakan upaya untuk meningkatkan nilai Shakib yang bagus itu dimulai dari benarnya ya penyusunan RPJMD dan Renstra. Nah, agar supaya program prioritas dan kegiatan, apa disebut dengan subkegiatan ya, itu betul-betul juga harus didukung oleh adanya nilai-nilai budaya kerja yang dimiliki di semua perangkat daerah, yang kemudian itu menjadi alat pemotivasi bagi setiap staf pejabat di dalam bekerja sehari-hari, yang berujung pada kebiasaan untuk bekerja dengan menganut atau mengambil nilai-nilai budaya kerja, yang budaya kerja ini nilainya adalah mengacu pada pencapaian misi dan visi daripada pemerintah daerah, sehingga tidak ada aktivitas sehari-hari mereka itu bekerja itu tanpa merujuk kepada pencapaian visi dan misi pemerintah mereka gitu. Karena itu perlu disupport dengan membangun dan mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang pada akhirnya akan berujung pada pencapaian nilai-nilai kinerja. Jadi harus dimulai dari budaya kerja yang kemudian berujung pada pencapaian target-target visi misi melalui target-target kinerja yang tercapai dan sudah tersusun dengan baik di dalam dokumen perencanaan. Hal yang sangat penting yang tidak bisa dilupakan adalah persoalan rencana aksi. Jadi diharapkan bahwa setiap perangkat daerah itu harus menyusun apa rencana-rencana aksi mereka terkait dengan mandat yang diberikan kepada mereka, terkait juga dengan persoalan program apa yang menjadi tugas dari RPJMD yang memang sudah ditugaskan sebagai leading sektor di dalam upaya mencapai program prioritas pemerintah daerahnya. Dan ini harus betul-betul disusun dengan rinci. Karena itu rencana aksi ini harus disusun per tahun sampai 5 tahun ke depan satu periode pemerintahan, tapi juga dibarengi dengan rencana aksi untuk menilai sejauh mana keberhasilan daripada aksi-aksi mereka lewat kegiatan per triwulan. Nah, ini penting agar supaya bisa melihat sejauh mana progres dari aktivitas yang berkaitan dengan Shakib itu ya. Nah, ini yang saya kira sangat penting. Karena itu penyusunan RPJMD maupun Renstra sejak awal memang harus berbau Shakib gitu. Jangan sesuatu yang terpisah, penyusunan RPJMD dan Renstra semata-mata memenuhi target-target dokumen bahwa ada RPJMD, ada Renstra, tapi dalamnya itu tidak berbau Shakib. Nah, itu tentu sesuatu kelalaian yang akan mengakibatkan di suatu waktu kalau memang disadari itu akan dilakukan upaya revisi. Nah, itu kan membuang waktu karena prosesnya panjang, harus mendapatkan persetujuan dengan DPRD. Karena itu ketika di awal membuat sudah harus memang nuansanya itu nuansa Shakib, sehingga sekali kerja maka tinggal kemudian bagaimana rencana-rencana aksi itu bisa dilakukan sehingga bisa mencapai target-target yang dihendaki. Dan itulah saya kira beberapa hal penting yang harus diperbaiki, dipersiapkan, dan berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang muncul di setiap pemerintahan itu di awal-awal periode. Nah, kita masuk pada aspek 5 langkah ya yang dapat meningkatkan nilai Shakib pemerintah daerah menjadi berpredikat AA. Saya kira di dalam reformasi birokrasi itu sudah dijelaskan dengan baik bagaimana pemerintah daerah itu khususnya bisa mendapatkan predikat AA dengan memperhatikan tentu 5 aspek ya atau 5 faktor. Yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan kinerja. Nah, ini kita sudah bahas tadi bagaimana perencanaan kinerja itu betul-betul bisa disusun sedemikian rupa dengan baik sehingga bernuansa Shakib, dan itu jika baik itu sudah diberikan skor 30% dari total 100%. Yang kedua adalah pengukuran kinerja. Nah, ini tadi tetap ada di dalam RPJMD. Karena itu Bapelitbangda itu sebagai leading sektor ini harus betul-betul memperkuat diri, terutama pemahaman yang baik yang ditunjang dengan ASN yang bagus. Kalau ini bagus kan, kalau kita jumlahkan bahwa perencanaan kinerja itu 30%, lalu kemudian pengukuran kinerja 25%, berarti kan 55%.
Dan itu kalau sudah 55 itu sudah bisa masuk di dalam kategori nilai CC kan. Nah, tinggal naik sedikit 5%, udah naik 60 berarti dapat B. Tentu harapannya BB minimum supaya dapat ganjaran dari Kemenpan RB melalui DID ya. Dan inisiatif daerah lumayan kalau ini bisa dilakukan. Nah, yang ketiga adalah pelaporan kinerja. Ini juga penting karena menunjukkan sejauh mana capaian-capaian daripada program-program yang dilakukan dalam kaitan dengan peningkatan nilai sakit, dan itu skornya cukup besar 15%. Yang keempat adalah evaluasi internal yang saya katakan tadi, itu rencana-rencana aksi itu menjadi penting untuk lakukan per triwulan sehingga ada feedback bagi setiap perangkat daerah sejauh mana progres yang mereka capai berkaitan dengan program meningkatkan nilai sakitnya. Dan yang terakhir yang merupakan aspek yang kelima adalah pencapaian sasaran atau kinerja organisasi yang nilai itu sekitar 20%, jadi ada sekitar 100%. Nah, bagaimana kemudian secara detail ini bisa kita lakukan agar supaya skor-skor yang ada tadi itu bisa kita capai ya, dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan 5 aspek tadi. Misalnya tadi perencanaan kinerja ya, yang memang bobotnya itu 30%. Maka ada beberapa langkah yang harus saya kira kita perhatikan. Ya, ini berkait dengan perencanaan strategis. Nah, ini tentu ada syarat-syarat di mana pemenuhan renstra itu dalam arti kaidah-kaidah baik kualitas ya maupun indikator-indikator di dalamnya maupun penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 itu betul-betul harus baik. Jadi pemenuhan aspek renstranya, aspek kualitasnya, dan bagaimana implementasinya, karena itu menjadi penilaian kinerja ya. Nah, aspek kedua dari perencanaan kinerja itulah perencanaan kinerja tahunan. Nah, ini tentu harus juga bagaimana setiap perangkat daerah itu mampu memenuhi perencanaan kerja tahunan mereka berdasarkan rencana-rencana kerja yang sudah disusun per tahun. Apakah ada pencapaian yang cukup tinggi atau malah kurang itu. Nah, aspek kedua dalam kaitan dengan perencanaan kinerja tahun itu adalah kualitas perencanaan kinerja tahunannya juga. Jadi walaupun di dalam perencanaan strategisnya kita bicara mengenai kualitas renstranya, tapi dalam aspek tahunannya juga harus kita lihat bagaimana kualitas kinerja tahunannya. Apakah betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga terjadi perubahan yang disebut dengan hasil outcome ya. Kemudian bagaimana implementasinya. Nah, jadi di dalam aspek perencanaan kinerja ini beberapa faktor yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan. Bagaimana pengukurannya, ini tentu juga harus memenuhi kualifikasi pembunuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Jadi selalu bicara kualitas dan implementasi. Dan yang ketiga saya kira adalah pelaporan kinerjanya seperti apa ya. Itu tentu bicara mengenai bagaimana prinsip-prinsip pemenuhan pelaporan yang memang sudah dikeluarkan pedomannya oleh Kemenpan. Bagaimana penyajian informasi kinerjanya itu ada sistematika penyusunan pelaporannya maupun pemanfaatan informasi kinerja yang memang dicapai selama 1 tahun tersebut. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita lihat. Dan yang keempat persoalan tadi dengan evaluasi internal itu juga harus sama. Bagaimana pemenuhan evaluasinya, ya, kualitas evaluasinya, pemanfaatan evaluasinya. Lalu kemudian poin yang kelima pencapaian sasaran atau kinerja organisasi perangkat daerah ya. Tentu kita bicara mengenai di sini atau dinilai bagaimana kinerja yang dilaporkan ya, baik outcome maupun outputnya. Bagaimana kinerja yang dilaporkan tadi output dan outcome, bagaimana benchmark kinerjanya ya. Kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau capaian-capaian tahun sebelumnya. Dan bagaimana aspek kinerja lain yang bisa memberikan gambaran mengenai capaian-capaian tertentu yang mungkin di luar yang ditentukan tetapi mampu mencapai hasil-hasil tertentu. Nah, ini 5 hal penting menjadi ukuran sejauh mana upaya kita untuk meningkatkan nilai sakit. Nah, bagaimana secara detail gitu ya.
ini agak sedikit yang saya kira penting untuk dibuatkan di dalam rencana aksi dengan menggunakan prinsip pertanyaan. Jadi mempertanyakan kepada kita. Misalnya kita bicara tadi mengenai perencanaan strategis dari perencanaan kinerja yang di sini sebanyak 27 aktivitas yang saya kira penting untuk kita cermati dan disusun dalam rencana aksi. Lalu kemudian kita tentukan target-target waktunya per tahun ya. Jadi kalau pemerintah 5 tahun ya 5 tahun, tetapi dalam per tahun itu paling tidak ada 4 kali kita lakukan review gitu kan, karena per triwulan. Nah, dengan menggunakan kata tanya untuk bisa kita jawabnya dengan apa? Tentu dengan pemenuhan baik dokumen maupun bukti-bukti nyata, karena ini kan bicara mengenai kualitas di implementasinya. Jadi misalnya perencanaan strategis. Nah, ini kan bicara mengenai bagaimana pemenuhan RPJMD-nya kan. Nah, apakah di sini pertanyaannya, apakah rencana pembangunan RPJMP atau rencana jangka menengah daerah kita itu telah disusun? Ini kan harus dibuktikan dengan dokumen. Ini kan akan mendapatkan tentu nilai tertentu ketika dilakukan evaluasi. Apakah dalam RPJMD itu telah memuat tujuan? Makanya sistematika penulisan RPJMD itu kan memang dari mulai latar belakang, isu strategiknya kan, permasalahannya, lalu kemudian melahirkan berbagai macam program yang merupakan solusi terhadap permasalahan strategis yang sudah diurai sebelumnya. Dan itu ada tujuannya kan. Nah, apakah tujuan ditetapkan itu telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan atau ada indikatornya? Ini juga kadang-kadang bermasalah karena adanya kesalahan di dalam menyusun indikator keberhasilan. Karena kan beda itu tujuan, sasaran ya, program, kegiatan, subkegiatan itu memiliki ukuran-ukuran indikator tersendiri yang harus dipahami dengan baik dan tertuang di dalam perencanaan kinerja kita gitu. Nah, yang berikutnya adalah apakah tujuan telah disertai target keberhasilan. Nah, ini saya katakan tadi sudah ada apa tidak, dan itu harus bisa dibuktikan dengan dokumen. Apakah dokumen perencanaan RPJMD itu telah memuat sasaran juga, seperti saya katakan tadi kan. Jadi tujuan, indikator target keberhasilan, kemudian memuat sasaran, dan termasuk apakah dokumen RPJMD itu telah memuat indikator kinerja sasaran. Nah, ini kan terkait dengan cascadingnya, bagaimana mengcascading dari mulai visi, misi, tujuan, sasaran ya, target-target tertentu melalui berbagai macam program dan seterusnya. Jadi karena itu penting sekali untuk melihat target keberhasilan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan ya. Lalu kemudian termuat sekaligus seperti apa indikator kinerja utamanya. Karena ini menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Tidak hanya terkait dengan ukuran per tahun, tetapi nanti di laporan pertanggungjawaban kepala daerah itu menjadi penting untuk disampaikan apakah memang IKU mereka itu tercapai atau tidak. Kalau tidak bisa ditolak oleh DPRD. Nah, ini tentu tidak bagus kalau tidak dikerjakan dengan sistematis, sustainable, dan fokus. Karena tidak mungkin laporan itu bisa disusun dan tiba-tiba bisa menjadi baik, tetapi merupakan akumulasi dari kinerja setiap tahun. Dan yang penting sekarang ini juga apakah RPJMD itu memang telah dipopulasikan atau tidak. Nah, ini pertanyaan sangat penting saya kira. Nah, langkah berikutnya kita akan menilai sejauh mana kualitas RPJMD itu. Tentu kita bicara mengenai apakah tujuan daripada RPJMD telah berorientasi hasil. Nah, ini yang banyak sekali kita lihat kegagalan pemerintah daerah dalam menyusul ukurannya, ukuran tujuannya. Nah, apakah ukuran keberhasilan itu atau indikator maupun tujuan atau outcome itu telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dipertanyakan kepada kita dan dibuktikan dengan bukti-bukti nyata, baik berupa dokumen maupun bukti-bukti lain. Nah, apakah sasaran yang telah kita buat itu berorientasi pada hasil? Nah, apakah kinerja indikatornya sasaran itu baik output maupun outcome itu telah memenuhi indikator kinerja yang baik. Demikian pula apakah target kinerja ditetapkan itu sudah baik, dan apakah program itu merupakan cara untuk mencapai tujuan sasaran hasil program.
Karena kita bicara tadi mengatakan pentingnya rumus sebab akibat. Apakah kalau akibat ini kita kerjakan itu akan mencapai sebab, ya. Nah, ini yang saya kira penting, rumus ini digunakan sebab akibat. Artinya kalau ini dikerjakan maka berakibat pada apa? Tentu pada pencapaian sasaran atau tujuan. Nah, pertanyaan lain terkait dengan kualitas RPJMD itu, apakah dokumen RPJMD telah selaras dengan RPJMN? Karena pemerintah daerah kan tidak merupakan sebuah pemerintah yang betul-betul otonom tanpa punya keterkaitan dengan pemerintah pusat, apalagi kabupaten ada pemerintah provinsi. Itu satu kesatuan gitu, sehingga RPJMD-nya itu tidak lepas dari konteks bagaimana adanya dokumen perencanaan yang inline dengan program-program prioritas nasional di provinsi dengan kabupaten kota gitu, ya. Nah, apakah dokumen RPJMD juga telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan? Nah, ini tentu terkait dengan kaidah-kaidah. Berikutnya berkait dengan implementasi Renstra. Ya. Nah, pertanyaannya itu, apakah dokumen RPJMD itu digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kinerja dan anggaran tahunan? Jangan sampai tidak ada kaitannya ya apa di Renstra itu dengan RPJMD. Berarti kan apa yang dikerjakan di OPD itu tidak menyasar pada pencapaian program-program prioritas yang tertuang di dalam RPJMD. Nah, apakah target jangka menengah dalam RPJMD itu telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun-tahun yang sedang berjalan? Ini untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak keluar dari sasaran atau target gitu, ya. Nah, apakah juga dokumen RPJMD itu telah direview secara berkala yang saya katakan tadi? Kalau tidak, itu kan kemudian jadi kesia-siaan gitu, karena mengeluarkan anggaran sedemikian banyak tetapi tidak menyasar pada target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita masuk misalnya pada aspek perencanaan kinerja tahunannya. Nah, ini tentu terkait dengan bagaimana pemenuhan perencanaan kinerja tahunan itu. Yang tentu pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, apakah dokumen perencanaan kinerja tahunan itu telah disusun juga? Nah, apakah ada perjanjian kinerja? Karena perjanjian kinerja ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang, setiap pejabat itu memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya ini memberi kontribusi bagi akumulasi pencapaian program. Jadi kalau misalnya bupati, kepala OPD-nya itu memiliki tanggung jawab sebagai intermediate outcome. Outcome-nya itu merupakan antara bagi pencapaian IQ-nya kepala daerah. Kepala bidang juga begitu, merupakan target intermediate outcome bagi kepala OPD-nya sampai ke level bawah. Karena itu untuk mendapatkan predikat AA, maka itu wajib dibuatkan perjanjian kinerja dari mulai kepala OPD sampai ke level staf. Nah, apakah perjanjian kinerja itu telah menyajikan merupakan gambaran daripada pencapaian IQ? Ini penting, ya, karena ada juga IQ-nya OPD kan. Nah, apakah memang perjanjian kinerja itu telah dipublikasikan atau tidak? Nah, ini penting dipertanyakan. Aspek lain terkait dengan kualitas perencanaan tahunan itu perlu diperhatikan dan dipertanyakan, apakah sasaran telah berorientasi hasil atau tidak? Apakah indikator kinerja sasaran itu dan hasil program atau outcome itu telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik atau tidak? Nah, ini memang saya pikir penting untuk memahami dengan baik seperti apa menyusun indikator-indikator kinerja, ya, supaya tidak salah di dalam menyusun target-target. Nah, apakah target kinerja ditetapkan dengan baik? Dan apakah kegiatan itu relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran? Ini saya katakan tadi rumus daripada sebab akibat, atau biasa kita kenal dengan menggunakan rumus jika maka. Jika ini dikerjakan, maka akan mencapai target yang di atasnya. Apakah kegiatan dalam rangka untuk mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai? Nah, ini yang sangat penting juga. Tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tapi juga ketepatan di dalam mendanai kegiatan itu. Karena dalam prinsip SAKIP itu money flow program, bukan dibalik, ya, bukan uang itu tidak mengikuti program, ya. Nah, terkadang daerah itu terbalik seperti itu. Apalagi banyak
mental-mental di mana memperjuangkan sebanyak mungkin anggaran diperoleh jika kemudian Bapelitbangda maupun BAKD tidak konsisten untuk selalu merujuk pada target-target yang sudah disusun di dalam Renstra tahunan ya. Pertanyaan lain yang saya kira penting untuk diperhatikan, apakah memang hasil pengukuran atau capaian kinerja itu mulai dari setingkat eselon 4 ke atas itu telah dikaitkan dengan reward and punishment. Karena reward ini adalah penting untuk memberikan motivasi bagi setiap jenjang jabatan agar setiap waktu itu memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai kinerjanya, karena berimpact pada tunjangan kinerja mereka yang akan terima. Demikian juga jika ada ketentuan mengenai jika mereka tidak mencapai target, apa yang akan mereka dapatkan sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya target, yang disebut dengan punishment. Ini biasanya harus disusun di dalam pergub atau perbub atau perwali. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah IKU yang digunakan itu telah direview secara berkala? Ini penting supaya IKU itu bisa dicapai, dan itu bukan sesuatu yang haram ketika IKU tersebut diperbaiki karena melihat konteks yang sedang terjadi pada saat itu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengukuran kinerja atas rencana aksi itu memang telah digunakan ya untuk mengendalikan dan memantau kinerja secara berkala. Nah, ini yang saya katakan tadi, pentingnya setiap perangkat daerah itu memiliki rencana aksi dan konsisten dengan rencana aksi itu, sehingga rencana aksi itu menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah untuk meningkatkan nilai-nilai atau skor daripada pelaksanaan RB di masing-masing perangkat daerah. Faktor ketiga saya kira selain tadi perancangan kinerja, pengukuran kinerja, ini terkait dengan pelaporan kinerja, dan ini terdiri atas sekitar 16 aktivitas yang harus menjadi salah satu perhatian penting, karena ini diberi skor ya 15 ya persen. Nah, itu terdiri atas bagaimana pemenuhan pelaporan tersebut. Di dalamnya pertanyaan-pertanyaan yang saya kira penting kita ajukan adalah, apakah laporan kinerja itu telah disusun? Apakah telah disampaikan dengan tepat waktu? Apakah laporan tersebut telah dipublikasikan? Dan apakah laporan kinerja tersebut itu disertai pernyataan bahwa telah direview oleh AFIP yang ada di inspektorat masing-masing? Nah, apakah kemudian laporan kinerja tersebut itu menyajikan informasi yang terkait dengan bagaimana pencapaian IKU di perangkat daerah tersebut? Aspek lain adalah penyajian informasi kinerja. Nah, ini beberapa pertanyaan penting yang saya kira menjadi perhatian kita untuk meningkatkan kriteria pelaporan kinerja yang baik. Itu adalah, apakah laporan kinerja itu menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada outcome. Nah, apakah juga laporan kinerja itu menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan kinerja tersebut menyajikan evaluasi dan analisisnya terkait dengan mengenai capaian kinerja masing-masing. Dan apakah laporan kinerja itu menyajikan pembanding kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, dan melakukan pembandingan. Tentu hal-hal yang sifatnya ada gap yang memang diperlukan untuk dibandingkan gitu. Selain itu, apakah laporan kinerja itu menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya? Nah, ini penting ya, jangan sampai kemudian terlalu boros. Laporan kinerja itu juga menyajikan informasi yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja dari setiap instansi atau setiap OPD. Dan apakah informasi kinerja dalam laporan kinerja itu benar-benar bisa diandalkan. Yang aspek lain saya kira berkaitan dengan pelaporan ini adalah pemanfaatan informasi kinerja. Ini terkait dengan upaya kita untuk menjawab apakah informasi kinerja itu telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di setiap OPD dan pada akhirnya berujung pada evaluasi kinerja pemerintah daerah. Apakah informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan ya? Nah, itu kan perlu untuk menyesuaikan kembali ketidaktercapaian target, sehingga perlu ada upaya-upaya dan rencana-rencana aksi baru dalam rangka untuk mencapai target tahun-tahun berikutnya.
apakah informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan OPD masing-masing. Dan apakah informasi yang disajikan itu telah digunakan dalam kaitan upaya untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Nah, faktor yang keempat yang saya kira penting, ini cukup karena nilainya skornya 10% dari total 100% ini, dan itu menyangkut berbagai hal, utamanya berkait dengan pemenuhan evaluasi, di mana pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita ajukan adalah apakah memang terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja. Nah, apakah juga terdapat pemantauan mengenai pencapaian kinerja dan berbagai hambatan yang ditemui di dalam upaya untuk mencapai kinerja yang dimaksud, ya. Dan apakah evaluasi program itu telah dilakukan? Nah, karena itu saya katakan tadi sangat penting dilakukan review per triwulan, ya. Dan apakah evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi itu juga telah dilakukan? Jangan-jangan ada sesuatu yang miss di situ atau menyimpang dari rencana aksi. Ini penting, ya, agar rencana aksi berikutnya bisa diperbaiki. Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja itu telah dilakukan, ya? Dan apakah hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi saya kira inspektorat di sini menjadi sangat penting ketika setelah melakukan review misalnya per triwulan, itu harus kemudian mengundang setiap perangkat daerah untuk disampaikan apa saja hasil review terhadap progres mereka, sehingga ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat untuk menjadi perbaikan di triwulan berikutnya, sehingga bisa diperbaiki. Karena kalau tidak ada ini maka akan berakibat fatal ketika hanya di akhir tahun disampaikan seperti apa rekomendasi yang dipandang penting untuk diperbaiki, tapi tidak lagi waktu yang baik dan cukup, gitu ya. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan evaluasi internal, ya. Ini sekitar ada 23 aktivitas yang penting, dan itu terkait dengan aspek evaluasi internal, ya. Bagaimana aspek pemenuhan evaluasi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penting untuk pertanyakan kepada kita, apakah memang terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja, begitu ya. Nah, ini menjadi penting. Kemudian terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, ya. Apakah memang evaluasi program telah dilakukan, evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi juga telah dilakukan, evaluasi mengenai akuntabilitas kinerja atas capaian telah dilakukan, dan apakah hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini menjadi sangat penting. Dan aspek yang lain yang sangat penting adalah terkait dengan kualitas evaluasi, ya. Nah, apakah memang evaluasi akuntabilitas kinerja itu dilaksanakan dengan menggunakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan evaluasi yang selaras dengan pedoman atau petunjuk pelaksanaan evaluasi yang dikeluarkan oleh Menpan RB, ya. Nah, apakah evaluasi akuntabilitas kinerja itu dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten? Jangan lain seperti saya katakan tadi, itu dikerjakan semata-mata oleh kasubag program. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal, karena seolah-olah bahwa persoalan sakit itu hanya menjadi tanggung jawab kasubag program. Kedepannya tidak boleh begitu. Harus ada kolaborasi. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Apakah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja itu menggambarkan akuntabilitas kinerja yang telah dievaluasi? Kemudian pertanyaan lain adalah apakah evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan terkait dengan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita lakukan evaluasi per triwulan, apakah evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program? Ya, penting dalam level program. Apakah evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan, tentu untuk memperbaiki target-target pencapaian. Apakah evaluasi program telah memberikan rekomendasi bagi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan? Pertanyaan lainnya adalah apakah pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengendalikan kinerja. Dan apakah pemantauan kinerja rencana aksi itu
telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan misalnya oleh OPD yang telah dievaluasi. Dan apakah hasil evaluasi rencana aksi itu telah menunjukkan perbaikan di setiap periode penilaian. Aspek lain saya kira terkait dengan pemanfaatan evaluasi. Pertanyaan penting yang kita ajukan pada diri kita adalah apakah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja itu telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan. Saya katakan tadi ini penting sehingga setiap triwulan akan ada rekomendasi yang keluar dan kita lihat apakah perangkat daerah yang dimaksud itu memang memberikan upaya tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh APIP. Apakah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan kinerja, penerapan manajemen kinerja. Dan apakah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja itu telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja yang telah dievaluasi. Pertanyaan lain adalah apakah hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di tahun-tahun mendatang. Apakah hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program-program di masa yang akan datang. Dan tentu pertanyaan penting lainnya adalah apakah hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. Nah, tibalah kita pada indikator atau faktor terakhir itu pencapaian sasaran atau kinerja yang di sini diganjar dengan 20% total penilaiannya dari 100%. Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah mengenai kinerja yang dilaporkan atau outputnya ya. Nah, di situ dilaporkan apakah target dapat dicapai. Kalau dicapai sampaikan, kalau tidak sampaikan kenapa. Apakah capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya? Ini perlu kita pertanyakan. Dan apakah informasi mengenai kinerja itu betul-betul dapat diandalkan? Ya. Nah, itu yang saya kira menjadi penting. Dan aspek lainnya adalah kinerja yang dilaporkan ya. Yang terkait dengan outcome. Kalau tadi bicara mengenai kinerja laporkan dari sisi output, maka ini kinerja laporkan dalam aspek outcome ya. Sama pertanyaannya, apakah target dapat dicapai sesuai dengan ukuran outcome? Apakah capaian kinerja lebih baik dari sebelumnya? Dan bagaimana analisis kinerja yang memadai untuk menyampaikan seperti apa capaian maupun ketidakcapaian daripada ini. Nah, aspek penting yang diperhatikan terkait dengan pembanding kinerja atau benchmark kinerja gini. Misalnya kinerja bidang kesehatan, kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang ketenagakerjaan, kinerja bidang sosial, bidang ekonomi ini merupakan kinerja-kinerja yang sangat vital karena merupakan bagian dari layanan dasar ya bagi setiap pemerintah daerah, dan itu penting, tidak terkecuali di level semua pemerintahan di daerah. Kemudian kinerja lainnya. Nah, apakah ada inisiatif dalam pemberantasan korupsi? Ini penting juga. Karena bicara mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian apakah inovasi dalam kinerja itu juga ada ya. Dan penggalangan seperti apa lainnya yang diberikan dalam rangka untuk memotivasi daripada baik setiap individu, pejabat maupun OPD sehingga target-target bisa dicapai. Nah, inilah yang saya kira merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan. 5 aspek ini menjadi penting dalam rangka untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja atau SAKIP di setiap pemerintah daerah. Nah, di sini kita bisa gambarkan mengenai beberapa pilihan-pilihan yang dipilih oleh pemerintah daerah, dan termasuk mungkin melihat seperti apa capaian yang ada di mereka dalam arti nilai SAKIP-nya, sehingga penting untuk memperhatikan jika ingin meloncat ke predikat yang lebih tinggi maka ada syarat-syarat tertentu yang disebut dengan minimum requirement yang dikeluarkan oleh Menpan. Misalnya kalau itu mau dapatkan nilai B ya, maka harus ada unit kerja ya setiap eselon minimal separuh itu harus ada memang upaya untuk menunjukkan bagaimana mengcascading ya program-program sampai ke level unitnya ya. Nah, ini penting ya. Jadi prinsip cascading itu dalam artian menggunakan rumusan jika maka atau sebab akibat itu menjadi ukuran penting untuk melihat apakah memang program itu diturunkan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang memang betul-betul kegiatan dan subkegiatan itu menyasar pada pencapaian program, dan program tentu menyasar pencapaian
sasaran maupun tujuan gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ingin naik ke nilai BB, maka paling tidak itu 2/3 daripada unit itu organisasi dalam itu harus sudah melakukan cascading ya, yang disertai tentu dengan kualitas seperti yang saya kemukakan di awal, pentingnya aspek kualitas ya. Nah, kemudian perjanjian kinerjanya itu memang sudah mencakup 2/3 ya daripada unit yang di cascading. Jadi cascading plus dengan ada perjanjian kinerja itu sampai kepada perjanjian kinerja individu, di mana juga 2/3 unit itu di dalamnya ada perjanjian kinerja individu, disertai dengan adanya rencana aksi 2/3 unit atau 2/3 OPD misalnya gitu ya. Lalu ada evaluasi internal, penting untuk mau meningkat ke nilai BB ya. Ini yang diganjar dengan dana di ID ya, 9 miliar kalau mencapai nilai BB. Nah, termasuk bagaimana memaparkan adanya pohon kinerja. Nah, ini tentu ada dan tentu harus berkualitas, sehingga itu menunjukkan adanya efisiensi yang ditunjukkan melalui pohon kinerja. Nah, bagaimana terlihat adanya penajaman program, berarti ada refocusing. Kalau memang kemudian misalnya struktur organisasi itu dipandang terlalu banyak sehingga harus disederhanakan, tentu berimplikasi pada pengurangan anggaran karena strukturnya berkurang begitu ya. Nah, aspek mengenai restrukturasi organisasi tidak menjadi hal yang wajib, tetapi biasanya itu merupakan salah satu dasar untuk melakukan refocusing program, atau mungkin kegiatan dan programnya terlalu banyak yang tidak betul-betul menyasar pencapaian target sasaran dan maupun tujuan daripada apa yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Mengenai aplikasi di sini sudah dipersyaratkan perlu ada, namun manajemen kinerja itu sangat menekankan aspek kualitas. Nah, ini syarat-syarat minimum. Demikian juga kalau pemerintah daerah ingin mendapatkan predikat A, maka tentu berbeda. Yang berbeda saya kira di sini aspek rencana aksinya itu sudah 3/3 unit ya, atau 3/3 OPD ya. Dan pohon kinerjanya udah sampai pada eselon 4 ya. Melalui pohon kinerja ada refocusing program, bahkan aplikasi yang mereka gunakan itu sudah harus terintegrasi. Jadi satu sistem sudah bisa mengcover seluruh upaya untuk memantau, memotret, menilai kinerja OPD yang disertai dengan peraturan baik peraturan gubernur kalau di provinsi, peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Dan manajemen kinerja itu sudah dilihat sampai pada level implementasinya. Sedangkan jika ingin mendapatkan nilai predikat AA, maka organisasi itu harus melakukan cascading, di mana unit kerja yang sampai 3/3 unit ya. Kemudian perjanjian kinerja itu juga sudah sampai 3/3 unit. Perjanjian kinerja juga sama, rencana aksi juga sama. Kemudian evaluasi internal harus ada dan berkualitas. Kemudian pohon kinerja itu sampai pada level individu, jadi bukan lagi sampai pada level unit ya. Kemudian ada upaya efisiensi lewat penyampaian atau pemaparan melalui pohon kinerja. Ada refocusing program. Nah, yang terpenting ini ada restrukturisasi organisasi. Jadi sangat menekankan bahwa yang berbeda itu adalah ketika mendapatkan predikat AA dari A ke AA itu, di mana pohon kinerjanya sampai pada level individu dan harus ada restrukturisasi organisasi. Sementara terkait aplikasi itu memang sudah sama, ada terintegrasi, dan manajemen kinerjanya sudah ada pada tataran implementasi daripada seluruh program-program yang terkait dengan upaya pencapaian nilai SAKIP tertentu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, cukup panjang memang karena saya tidak ingin menyanyiakan waktu ini. Tema ini hanya sekedar menyampaikan kulit-kulitnya, tapi ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan gambaran secara spesifik dan bersifat teknis berbagai hal terkait dengan hambatan, upaya perbaikan, serta aspek-aspek teknis yang harus diperbaiki, sehingga saya berharap bahwa konten ini akan mampu menjadi materi pembelajar bagi seluruh pemerintahan, terutama pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, sehingga nilai SAKIP yang sangat masih memprihatinkan itu bisa ditingkatkan dan menggembirakan, sehingga benar-benar ujung daripada aktivitas ini berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintahnya dipandang efektif. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan manfaat dan kita akan ketemu lagi pada tema-tema lain. Dan saya ingatkan kembali, jika Anda menyukai konten ini dan ingin
berkomentar silakan, termasuk jangan lupa subscribe jika belum, like and comment. Demikian, sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.